Assalamualaikum Dr. Erli dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya juga Jelas Belajar dengan FML 11 akan menjelaskan keempat topik dari BMS 3 anatomi, dimulai dari mata. Yang pertama itu ada bony orbits atau rongga mata. Rongga mata ini merupakan tempat berlokasinya bola mata yang terletak di bawah anterior cranial fossa. Rongga mata atau bony orbit ini tersusun dari 7 tulang yang meliputi frontal bone, maxilla bone, zygomatic bone, lacrimal bone, retrowing sphenoid, ethmoid bone, dan juga palatine bone. Kemudian bagian superior itu dibentuk oleh frontal bone, bagian medial itu dibentuk oleh frontal process of maxilla, bagian inferiornya dibentuk oleh zygomatic bone dan juga zygomatic process of the maxilla. Kemudian bagian lateral itu dibentuk oleh zygomatic bone, frontal process of the zygomatic bone, dan juga zygomatic process of the frontal bone. Kemudian selanjutnya akan membahas materi mengenai eye dan juga lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus itu terdiri dari lacrimal sac dan juga lacrimal gland. Lacrimal gland merupakan kelenjar air mata yang fungsinya itu untuk memproduksi air mata dengan rangsangan autonomic nervous system. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai eyeball atau bola mata. Bola mata ini dalamnya itu nanti itu akan terdapat suplai arteri yang digunakan untuk menyuplai optic nerve yang digunakan untuk menggerakkan bola mata. Kemudian di dalam bola mata juga terdapat otot yang bernama extraocular muscle, jenisnya itu ekstrinsik, dan juga terdapat suplai pembuluh darah, sehingga nantinya itu akan memberikan nutrisi pada bola mata. Kemudian extraocular muscle ini itu merupakan kumpulan otot yang memiliki fungsi masing-masing dan tujuan utamanya itu untuk menggerakkan bola mata. Terdiri dari beberapa jumlah otot seperti superior rectus, lateral rectus, kemudian superior oblique, inferior oblique, levator palpebra superioris, dan juga berbagai macam otot lainnya. Kemudian bola mata itu dapat bergerak ke segala arah karena adanya otot-otot extraocular muscle. Bola mata itu dapat bergerak secara elevasi, yaitu melihat ke atas, kemudian depresi, melihat ke bawah, kemudian abduction, menjauhi medial, dan juga adduction, mendekati medial. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang topik telinga. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu external ear, middle ear, dan juga internal ear. External ear itu terdiri dari bagian yang melekat pada aspek lateral dari kepala dan juga saluran yang mengarah ke dalam. External ear itu terdiri dari auricle dan juga external acoustic meatus. Auricle ini nantinya tuh akan menyambung dengan external acoustic meatus hingga pada batasnya berupa kanal yaitu tympanic membran atau dikenal dengan eardrum. Auricle ini terdiri atas kartilago yang dilapisi oleh kulit. Fungsi dari external ear adalah menangkap dan menghantarkan gelombang suara ke membran timpanik. Kemudian selanjutnya ada middle ear. Middle ear ini berfungsi untuk menguatkan, menangkap, dan menghantarkan gelombang suara ke telinga bagian dalam. Middle ear ini terdiri dari tympanic membran, middle ear cavity, dan juga pharyngotympanic tube atau dikenal dengan Eustachian tube. Bagian middle ear ini merupakan bagian yang satu-satunya bagian telinga yang terhubung dengan nasofaring melalui pharyngotympanic tube atau dikenal dengan Eustachian tube. Sehingga middle ear ini tersambung dengan nasofaring. Selanjutnya itu ada internal ear. Internal ear ini terdiri dari rongga di dalam petrous part of the temporal bone di antara middle ear cavity dan juga internal acoustic meatus. Fungsi dari internal ear ini untuk mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik, sehingga nantinya sinyal elektrik ini akan ditangkap oleh vestibulo-cochlear atau cranial nerve yang ke-8 menuju ke otak dan akan masuk ke brainstem. Nah, internal ear ini terdiri dari serangkaian labirin tulang dan juga saluran serta kantung membran. Jadi terdapat 2 organ di dalam internal ear, yaitu cochlea merupakan organ pendengaran dan juga vestibulo yang merupakan organ keseimbangan. Nah, nanti cochlea dan vestibulo itu akan bersatu membentuk vestibulo-cochlear nerve atau cranial nerve yang ke-8. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai nephrasia and triangles. Jadi, triangles of the neck ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu anterior triangle dan juga posterior triangle. Anterior triangle ini memiliki beberapa batas. Yang pertama itu ada batas anterior, merupakan median atau garis tengah daripada leher. Kemudian inferior margin of mandible, anterior margin of sternocleidomastoid muscle. Kemudian anterior triangle ini terdapat struktur yang melewati toraks menuju ke kepala. Kemudian untuk yang posterior triangle memiliki batas-batas diantaranya inferiornya itu berupa 1/3 tengah daripada clavicle, anterior margin of trapezius muscle, posterior margin of sternocleidomastoid, dan juga batas apikalnya berupa occipital bone.
Kemudian struktur yang melewati posterior triangle adalah struktur yang masuk dan keluar menuju ke lengan atas. Kemudian untuk yang anterior triangle of the neck ini terbagi lagi menjadi 4 segitiga-segitiga kecil, yaitu submental triangle, submandibular triangle, muscular triangle, dan juga carotid triangle. Kemudian untuk yang posterior triangle of the neck ini, yaitu berlokasi di lateral dari leher, dan isinya itu merupakan struktur yang akan menuju ke upper limb. Kemudian jika kita potong kepala secara melintang, maka ada lapisan kulit yang tersusun atas epidermis dan juga dermis. Nah, di bawah kulit ini terdapat fasia. Fasia ini memiliki dua lapisan, yaitu superficial fasia yang merupakan lapisan terluar dan juga difasia yang lebih dalam daripada superficial fasia, lebih tipis namun lebih kuat daripada superficial fasia. Nah, di fasia juga terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Kemudian fasia ini akan membentuk beberapa lapisan, yaitu fasia berbentuk otot, investing layer, retraclear layer, prevertebral layer, carotid sheath yang berjumlah 2, dan juga investing layer. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu craniovertebral joint. Craniovertebral joint ini terdiri dari vertebral column. Vertebral column sendiri itu terdiri dari 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, kemudian ada 5 lumbar vertebrae, sacrum dan juga coccyx. Kemudian fungsi dari vertebral column itu, yang pertama ada mensupport berat badan dari kepala dan batang tubuh, sehingga kita sebagai manusia itu bisa berdiri tegap karena adanya kehadiran dari vertebral column ini. Kemudian selanjutnya, vertebral column juga merupakan tempat menempel otot-otot dan juga merupakan tempat pembentukan joint, sehingga manusia itu bisa bergerak ke segala arah. Kemudian selanjutnya, ada cervical vertebrae. Cervical vertebrae ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu terdapat foramina transversa, itu tuh merupakan tempat keluarnya vertebral arteries dan juga vena. Nah, kemudian semuanya itu merupakan bifid spinous process kecuali cervical vertebrae nomor 7 dan juga nomor 1. Kemudian pada bagian ini juga saya akan menjelaskan mengenai ligamen. Ligamen itu memiliki fungsi yaitu untuk menstabilisasi joint dan juga disk selama kita melakukan pergerakan. Tanpa kita memiliki ligamen ini, ketika kita bergerak, maka disk itu bisa keluar dari tempatnya. Nah, jenis-jenis ligamen itu ada beberapa jenis, yaitu ada posterior longitudinal ligamen, anterior longitudinal ligamen, ligamen flava, kemudian interspinous ligamen, dan juga sopranos ligamen. Kemudian juga terdapat 2 joint dalam pergerakan kepala dan leher, yaitu ada atlanto-axial joint, yang merupakan artikulasi antara tulang dan juga aksis, yaitu C1 dan C2. Kemudian selanjutnya itu ada atlanto-occipital joint, yang merupakan artikulasi antara atlas C1 dengan tulang occipital. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.